Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran tarikh ya. Anak-anak Bapak bisa dibuka di bukunya yang sudah masing-masing punya lah, ini bukunya. Nah, di halaman 5. Ini lanjutannya di poin yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Poin kedua yaitu Rasulullah berdakwah di Mekah lah. Nah, setelah turun wahyu yang kedua yaitu surah An-Mudatsir ayat 1 sampai ke 7 yang berbunyi ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Nah, di sini anak Bapak bisa lihat surahnya dari ayat 1 yang sampai ke 7 lah. Nah, kita lewati di halaman ke-6 artinya. Nah, arti yang ayat pertama yaitu hai orang yang berselimut. Nah, kemudian di ayat yang kedua bangunlah lalu berilah peringatan. Di ayat yang ketiga dan Tuhanmu agungkanlah. Di ayat yang keempat dan pakaianmu bersihkanlah. Di ayat kelima dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Di ayat yang keenam dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Di ayat yang ketujuh dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia lah, dakwah di Mekah yang dilakukan Rasulullah SAW terbagi menjadi dua strategi lah, yaitu dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi secara sir dan dakwah jahiriyah lah, atau terang-terangan. Nah, di poin 4 dakwah sir atau yang sembunyi-sembunyi. Nah, ini kita masuk sedikit lah. Nah, ketika berjuang menyebarkan agama tauhid, agama Islam lah, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat di kota Mekah secara sembunyi-sembunyi lah. Awalnya beliau berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya terdekat. Nah, sahabat terdekatnya pertama ya beliau menyampaikan dakwah kepada istrinya lah, yaitu Siti Khadijah lah. Kemudian selanjutnya beliau berdakwah kepada sahabat-sahabatnya seperti diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Asy-Syura lah. Di situ adalah ayat yang ke 214 dan 200 sampai 216 lah. Nah, di situ ada ayatnya. Nah, artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian di ayat berikutnya dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang pertama yang masuk Islam adalah istri Nabi yaitu Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah. Nah, orang-orang yang masuk Islam dengan perantaraan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awam, yang ketiga yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang kelima Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, yang keenam ya Sayyidina Arqam bin Abil Arqam, yang ke-8 yaitu Fatimah binti Al-Khattab lah. Kemudian mereka itu diberi gelar As-Sabiqul Awwalun lah, artinya orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam lah, dan mendapat pelajaran tentang Islam langsung dari Rasulullah SAW di rumah
Sayyidina Arqam bin Abil Arqam lah. Nah, sampai di sini dulu lah. Sedikit lagi. Poin B-nya di sini dakwah secara jahriyah atau terang-terangan. Nah, dakwah jahriyah atau dakwah yang dilakukan secara terang-terangan dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah turun surah Al-Hijr ayat ke 94 dan 95 yang berbunyi, nah disitu adalah anak-anak Bapak bisa dilihat. Nah, artinya yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu lah, dan berilah dari orang-orang yang berpalinglah dari orang-orang musyrikin lah. Kemudian di ayat berikutnya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Nah, agama Islam menjadi perhatian dan perbincangan yang ramai di kalangan masyarakat Mekah lah. Islam semakin meluas dan pengikutnya semakin bertambah. Nah, itu. Nah, kemudian sebelum Bapak akhiri, Bapak punya tugas, yaitu tuliskan orang-orang yang pertama masuk Islam tadilah. Nah, itu tugasnya di halaman 6 ada lah. Jadi anak-anak Bapak bisa dilihat di halaman 6 tadi ada seperti Siti Khadijah lah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Zaid bin Harisah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya lah. Kemudian ada juga tadi orang-orang yang masuk Islam dengan perantaraan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu tuliskan juga. Nah, kalau sudah selesai menuliskannya, di foto kirim ke WA pribadi Bapak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.